Iya. Nah, ini langsung penyok teman-teman. Halo Sobat Geosen, jumpa lagi di channel amatir, yaitu channel Geosen. Di video kali ini, sebelum ke tema pembahasan, Geosen mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Juga tetap semangat bekerja sehingga dilancarkan rezekinya dan bisa mudik pulang kampung bagi yang punya kampung. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan mengulas dan membahas kelebihan kekurangan dari mesin bubut. Jadi suasananya mumpung pas. Dalam keadaan sepi, biasanya ramai terus dan suaranya berisik sekali. Tapi minggu pagi ini semuanya libur, jadi kita akan membahas kelebihan dan kekurangan pada mesin bubut tersebut. Mari teman-teman, kita langsung ke TKP. Oke teman-teman, pertama-tama soal harga. Mesin bubut turret ini baru, yaitu ini keluaran dari produk Cina ya teman-teman, karena di Indonesia sendiri belum ada yang bisa membuat atau belum ada yang membuat. Dengan rentan harga sekitar, ini baru ya teman-teman, 35 juta sampai 40 juta seharusnya mendapatkan barang yang dengan build up yang lumayan ya teman-teman. Jadi keluhan yang pertama adalah ini teman-teman. Jadi ini ketika udah dikencangkan, ini masih bisa diputar teman-teman. Nah ini teman-teman bisa lihat, ini harusnya waktu dikencangkan ini udah berhenti, tapi ini masih bisa berhenti, masih bisa diputar. Ini menyebabkan apa teman-teman? Jadi begitu ini untuk menyeting depan sini ya teman-teman, ini saat kita udah setting seperti ini mentok, ini bisa berubah sendiri teman-teman ukurannya. Keluhan yang kedua adalah ini teman-teman, ngampleh. Ini pun juga ngampleh. Seharusnya ini begitu digerakkan tidak ada speleng ya teman-teman. Dan ini mesin baru sebulan terjun ke lapangan. Jadi semua mesin di sini semuanya baru, karena saya tidak mau memakai mesin second ya teman-teman. Jadi semuanya baru. Nah, ini yang ketiga, ini ada jeda atau speleng. Jadi ini tidak menyebabkan tidak nyaman dalam mengerjakan produk teman-teman. Harusnya diangkat gini, ini sudah, ini belum, jadi ada speleng. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah ini sering kendor sendiri. Jadi ini gunanya adalah untuk ukuran. Nah, ini sangat penting sekali. Ini yang keempat kekurangannya, jadi build up dari baut ini ke dalam ini sering lepas. Jadi ini kita harus akalin lagi di dalam sini ya teman-teman. Kita kasih lagi di dalam sini, ini ada mur lagi untuk mengunci, karena ini sering lepas, jadi ukurannya sering berubah. Ini yang keempat. Berikutnya adalah slot ini sering lepas sendiri. Jadi jika ini lepas ataupun tidak pas pada tempatnya, maka titik senter ini jadi berkurang ya teman-teman. Jadi tidak untuk menyenterkannya, ini gunanya adalah untuk facing ataupun ngedrill, boring. Nah ini bisa berubah-berubah ukurannya untuk toleransi yang kecil. Ini yang keenam. Sedangkan kekurangan berikutnya adalah build up dari barang tersebut yang semakin lama semakin berkurang ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri. Ini saya getok saja teman-teman. Iya. Nah ini langsung penyok teman-teman. Jadi bahannya makin lama makin berkurang. Mudah-mudahan kedepannya dengan budget yang lumayan mahal, harusnya mendapatkan build up yang lebih bagus ya teman-teman. Jika nanti channel ini besar, mudah-mudahan yang pembuatnya bisa melihat video ini dan segera membuat perbaikan. Berikutnya adalah lagi-lagi pada build up. Dulu saya tidak tenaga saya ya, karena orangnya kecil, tidak gede-gede amat ya teman.
baut sini ini sering patah teman-teman. Jadi M8 di sini ini begitu kita buka kuncinya dengan ini patah bautnya teman-teman. Jadi harusnya untuk tekanan seperti ini dengan kunci seperti ini tidak patah, karena dulu build up barang buturet ini antara sekarang dan dulu itu beda. Dulu saya tidak pernah namanya patah, karena sering saya masih membuka baut ini atau ngencangkan baut ini, saya sambung lagi pakai pipa teman-teman, biar kuat. Sekarang tidak lagi, karena kalau pakai ini pasti patah, karena kekencangan baut untuk tooling itu sangat penting sekali, karena nanti bisa berubah ukuran, bisa berakibat fatal ke bagian produknya. Berikutnya adalah yaitu ini sering pecah, karena harusnya ini lebih besar ini teman-teman. Ini dikasihkan lebih besar, jadi akan sangat kuat, karena ini dipakai untuk menuas setiap hari teman-teman. Ini adalah oli ini sering habis teman-teman, yaitu bocor di bagian bawah, jadi bisa bocor teman-teman. Nah, ini dari kebocoran, ini bocor, jadi olinya cepat habis. Jika habis dan tidak tahu, maka bearingnya akan cepat rusak dan suaranya akan kasar. Di sini saya ada turret kisaran 15 ya teman-teman, namun selalu pembaruan. Ini sudah saya perbarui semua mesinnya. Slotnya ini sering lepas sendiri teman-teman. Lubang sininya kurang dalam, dikarenakan lubang untuk centering ini kurang dalam, jadi ini bisa lepas sendiri. Begitu lepas, ini akan mengikis bagian dalam, maka mesin eretan ini tidak center lagi. Berikutnya adalah pijakan. Seharusnya pijakan ini setiap hari dipakai harusnya lebih kuat lagi, tapi ini sering patah. Saya sudah hampir 8 mesin itu patah semua ya teman. Ini harusnya kan peruntukannya kan diinjek terus. Ini seharusnya dibuat lebih kuat, jadi patah di ujung sana teman-teman, patah di ujung sini ini. Nah, ya saya kira ini bahannya harusnya lebih diperkuat untuk injakan ini. Keempat adalah kampasnya di bagian sini, nanti saya kasih tahu ya teman-teman. Kampasnya ini sering lepas, yang bawaannya sering lepas, jadi saya harus membongkar dan memasang lagi. Berikutnya adalah build up dari stop kontak ini teman-teman. Ini sering lepas sendiri, jadi untuk 3 pas ini jika salah satu setrumnya atau listriknya putus, maka dinamo ini akan terbakar. Dinamo yang ini ya teman-teman, dinamo ini akan terbakar. Jadi benar-benar ini menentukan awet atau tidaknya dari gulungan dinamo. Namun ini sering lepas, jadi satunya tidak nyambung. Ini tidak nyampe sebulan pasti rusak, harus diganti. Karena jika lengah, maka 3 pas, sekali lagi motor 3 pas, 1 pasnya putus, maka ini akan terbakar. Berikutnya adalah ini pecah, slot eretan ini pecah teman-teman, dikarenakan baut ini terlalu panjang. Saat dikencangkan ini akan ngangkat. Jadi kedepannya seharusnya ya teman-teman, seharusnya bagian di sini ini akan lebih keras, ini lebih bagus, karena setiap bubut itu toolingnya selalu gonta-ganti dan selalu mengencangkan. Nah, ini saat dikencangkan ini kan naik ke atas teman-teman. Nah, slotnya seperti ini. Saat dikencangkan ini pecah. Berikutnya adalah bagian sini teman-teman. Ini bisa patah. Ini dulu waktu
bubut turret yang dulu ini saya tidak pernah ngalamin ini patah, tapi untuk sekarang ini saya ngalamin ini patah. Nah, jadi saya harus membuatkan ini. Berikutnya adalah centering ini ya teman-teman. Centering ini tidak begitu berpengaruh teman-teman. Jika slotnya ini mengikis cepat habis, ini disetting pun jadi tetap miring. Ini harusnya build up-nya lebih bagus lagi untuk baut ininya ini lebih perkeras ya teman-teman. Jadi ini gunanya adalah untuk men-setting atau mensenterkan eretan tersebut. Ini untuk nyeting. Semuanya ini juga kayak gini teman-teman. Ini belum genap 1 bulan. Jika teman-teman jika kita masukkan depresiasi mesin dengan uang kisaran 40 juta, belum setahun sudah merodoli, otomatis untuk menjalankan usaha ini harus benar-benar orang yang berani. Dulu turret dikeber 24 jam yang kualitas yang dulu ya teman-teman, itu bisa tahan 2 tahun, tapi untuk sekarang setahun sudah merodoli. Ini jadi produk ini, benturan produk ini teman-teman, produknya kan kecil-kecil, ini bisa ngerepesin kayak gini. Jika ini ngerepesin maka toolbox ini tidak center lagi. Ini jalan. Kembali lagi, ini soal build up atau bahannya yang makin lama sepertinya makin dikurangi. Nah ini saya tunjukkan yang baut yang patah ya teman-teman, banyak patah. Jadi sekarang saya jadi semacam superhero karena bisa mematahkan baut dengan kunci seperti ini. Dulu saya tidak pernah ngalamin seperti ini ya teman-teman. Sekarang ngalamin, diputer gini patah, tes patah di sini, patah di sini. Jadi alhasil kita harus begitu dari baru kita harus mengganti semua ini. Karena kalau tidak nanti akan patah dan terpedol. Nah, seperti ini teman-teman. Patahnya seperti ini. Ini pecah. Jadi jika teman-teman tanya apa sih kelebihannya Pak, nah, ini ya teman-teman, kelebihannya ya hanya soal harga saja, karena perbandingan dari mesin Cina dan mesin dari Taiwan itu jauh sekali teman-teman. Jadi bisa 2:1 atau 3:1 ya, dengan barang yang sama, fungsi sama, dengan fungsi barang fungsi yang sama, bentuk yang sama, namun harganya perbedaannya cukup jauh sekali. Namun yaitu tadi, harga tidak bohong. Jika teman-teman membeli mesin seperti ini baru, maka teman-teman harus memasukkan depresiasi yang singkat, paling 1 tahun. Wah, kalau dimasukin 1 tahun sudah pasti berat ya teman-teman, karena ini seperti saya bilang tadi, belum ada 1 tahun injakan patah, odol, nah, suara berubah, oval, itu sering kita alami. Untuk kelebihannya harga. Jika beli second bagaimana ya, teman-teman bisa tonton video saya yang sudah saya upload. Teman-teman bisa cari di situ, juga ada panduan cara mencari mesin boot turret yang second. Teman-teman harus tonton dulu agar bisa mendapatkan mesin yang prima. Jadi seperti tadi ya teman-teman, review video mesin bubut kita di video kali ini. Jadi semoga saja video ini bisa membantu teman-teman, bisa membantu untuk mempertimbangkan teman-teman saat akan membeli mesin baru ataupun second. Jadi mungkin kalau asumsi saya gini ya teman-teman, dari tahun ke tahun itu barang mengalami perubahan, bukan bentuknya teman-teman, namun build up-nya mengalami penurunan, namun harganya mengalami kenaikan. Dulu bisa dimasukkan depresiasi antara 2 tahun 3 tahun brand untuk usaha, namun untuk sekarang ini
buat tahu pun kita berat, karena kita tidak tahu sampai seberapa kuat mesin ini bertahan gitu teman-teman. Karena baru kemarin belum genap 1 bulan injakannya patah, otomatis kita harus ngelas. Bulan berikutnya pernah kita mengalami namanya saklarnya rusak karena operator tidak tahu dan terus dinyalakan, motornya kebakar. Seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan harapan kita bila nanti channel ini besar dan pembuat mesin ini melihatnya, kita berharap dengan uang segitu bisa kita berharap bisa mendapatkan barang yang kualitasnya lebih prima lagi ya teman-teman. Ada perbaikan untuk build up-nya. Bagi yang pengimpor, untuk memperhatikan bisa merequest untuk build up-nya. Mungkin harga bisa dinaikin sedikit, tidak apa-apa ya teman-teman. Nah, asalkan bisa mendapatkan barang yang lebih bagus lagi. Oke teman-teman, cukup sekian video dari Geosen ulasan hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, Geosen tetap mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena sudah menonton video-video dari Geosen. Sampai jumpa di video update terbaru ya teman-teman. Jumpa lagi, mari.